Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat datang di kegiatan MPLS SDN 215 Ranca Sagatan, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Hari ini Ibu akan memaparkan materi hari ke-1 MPLS SDN 215 Ranca Sagatan tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Materi ke-1 yaitu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelum ke materi pembahasan, Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu Yeni Andriani. Ibu mengajar di kelas 1A. Kita langsung ke materi ya. Apa itu wawasan? Ayo, coba siapa yang tahu? Ternyata wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Dan apa itu Wiyata Mandala? Wiyata Mandala ini terbagi dari dua kata. Yang satu adalah wiyata, yang artinya pendidikan. Yang dua adalah mandala, yang artinya tempat atau lingkungan. Jadi, pengertian dari Wiyata Mandala itu sendiri adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Apa sih unsur-unsur Wiyata Mandala? 1. Yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua, siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Artinya, adanya hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Coba, ini gambar apa? Pasti kalian sudah tahu. Ini adalah gambar sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah itu 1. Tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah tempat menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Coba siapa yang tahu apa fungsi sekolah? Ibu kasih tahu ya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ini adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, maka timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Dan yang terakhir, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sekarang ke prinsip sekolah. Apa sih prinsip sekolah itu? Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuannya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah, banyak kan prinsip sekolah yang kita ketahui sekarang?
Lalu, apa saja yang tidak diperbolehkan dari penggunaan sekolah? Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak, baik guru ataupun baik siswa. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang terakhir, ini yang paling sering, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jangan sampai ya anak-anak seperti hal ini. Lalu, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah itu apa saja ya? Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang tujuannya adalah untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Adapun tugas dan wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Ternyata kepala sekolah ini sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Yang pertama, itu melalui tahap preventif, yaitu tahap di mana upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang kedua, yaitu tahap represif. Apa sih tahap represif? Kalau tahap represif itu adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Alhamdulillah, materi pertama sudah selesai. Kita mengacu ke materi kedua ya, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Siapa yang tahu apa itu kesadaran? Ternyata kesadaran adalah suatu kondisi individu tahu terhadap apa yang ia lakukan atau ia perbuat sehingga memberikan refleks atau respon terhadap rangsangan. Jadi, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Coba, ada yang tahu tidak? Kalau dilihat dari pengertiannya, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Dan maknanya sendiri adalah agar individu yang hidup dan terikat dalam wadah dan kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara itu di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air dengan menemukan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Ini adalah nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah 1. Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara.
Ayo, sekarang apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air? Kalian pasti sudah tahu bahwa negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang sudah tadi Ibu jelaskan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Pasti kalian semua tahu bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan dari pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, kalau sekarang yang ini adanya perhelatan. Jadi, kita itu harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Artinya, kita harus membela bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Lalu, apa itu nasionalisme? Siapa yang tahu coba? Pernah dengar tidak? Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kalian harus tahu 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang terakhir, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Apa saja ya 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme? Yang ke-1 adalah sukuisme. Pernah dengar tidak kata apa sukuisme? Ternyata sukuisme ini adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Yang kedua adalah kaufimisme. Apa itu kaufimisme? Ternyata kaufimisme ini adalah menganggap bahasa sendiri paling unggul. Itu juga tidak boleh dilakukan ya. Yang ketiga adalah ekstremisme. Apa coba ekstremisme? Sedangkan ekstremisme itu sendiri adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Jangan sampai dilakukan ya. Dan yang terakhir adalah provinsialisme. Provinsialisme itu adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Lalu, apa itu patriotisme? Patriotisme itu sendiri adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Contohnya adalah tentara. Pada saat ada perang, mereka rela berkorban demi bangsa dan negara. Ciri-cirinya adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir,
tidak kenal menyerah dan putus asa. Demikian paparan materi MVLS hari ke-1 oleh Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.